Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Now we are going to continue our lesson on the lesson 14. The title is I Study at State School. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran pada lesson 14 dengan judul Aku belajar di sekolah negeri. In this section, you learn about present verb. Nah, pada bagian ini, kalian akan mempelajari mengenai present verb. What the meaning of present verb? We will continue on the next slide. Lalu, apa pengertian dari present verb? Kita akan lanjut pada slide berikut. Mohon disimak ya. What the meaning of present verb? Apa pengertian dari present verb? Present verb adalah bentuk kata kerja saat ini. Present verb used to describe the activity that happen now. Kata kerja bentuk sekarang ini menjelaskan kegiatan yang terjadi saat ini. Verb atau kata kerja digunakan untuk membentuk suatu kalimat. Nah, dalam kalimat terbagi menjadi dua, kalimat verbal dan nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb, tetapi menggunakan kata kerja bantu. Contohnya dari kelompok to be. Di antaranya is, am, are. Nah, untuk bahasan selanjutnya pada kalimat, kita lihat di slide berikutnya. Okay, before we continue our material, we have to know what is subject in English. Jadi sebelum kita melanjutkan materinya, kalian harus perlu tahu dulu yaitu pelaku atau orang yang menjadi subjek dalam bahasa Inggris. Ya, di sini ada penjabarannya. I adalah orang pertama dan dia tunggal ya. Kemudian you, we, they ini adalah termasuk orang kedua. Dan untuk they ini contohnya she and he. Nah, di sini ada kata ganti kan? She adalah kata ganti untuk perempuan, he adalah kata ganti laki-laki. Nah, ada dua orang di sini, berarti untuk penggunaan subjeknya kita menggunakan they. Begitu juga untuk nama. Misalkan Andi and Nina. Nah, Andi adalah satu orang dan Nina juga satu orang, dijumlahkan menjadi dua orang. Nah, untuk they sendiri ini adalah jika pelaku atau subjek atau orangnya itu melebihi dari satu orang, kita menggunakan kata they, ya. Kemudian untuk orang ketiga, ya, she, he, it. Nah, she ini adalah kata ganti perempuan, contohnya Nina. Nina kan berjenis kelamin perempuan. Kemudian he adalah kata ganti untuk laki-laki, contohnya Andi. Ya, sudah paham ya? Jadi I adalah orang pertama, kemudian you, we, they orang kedua, she, he, it adalah orang ketiga dalam subjek untuk membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Okay, after I have to know the subject, and then we are gonna continue to know about to be. Nah, setelah kita sudah tahu tentang subjek atau pelaku atau orangnya dalam kalimat, kita lanjut lagi untuk mengetahui to be, ya. To be dalam bahasa Inggris memiliki berbagai macam jenis seperti is, am, dan are. To be juga dalam bahasa Inggris digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat, ya, atau kata kerjanya. Tetapi bukan berarti kita bisa asal menghubungkan saja ya. Kita harus tahu dulu untuk penggunaannya pada subjek, ya. Kita akan coba bahas untuk penggunaan to be am. Am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu I atau saya. Berikutnya, untuk penggunaan to be are. Are biasanya digunakan untuk ada dua penggunaan ya untuk subjeknya. Untuk subjek orang kedua dan juga untuk subjek yang berbentuk jamak. Untuk subjek orang kedua itu contohnya you atau kamu. Sedangkan untuk subjek yang orang kedua berbentuk jamak, kita bisa menggunakan we dan they. Berikutnya, to be is. Is biasanya digunakan jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yang tadi sudah kita bahas ya.
He adalah untuk kata ganti dia laki-laki, she adalah untuk kata ganti dia perempuan, dan it adalah untuk kata ganti benda. Nah, untuk ketiga subjek ini, he, she, it menggunakan is. Ya, jadi sudah jelas ya. I berpasangan dengan am, you, we, they berpasangan dengan are, he, she, it berpasangan dengan is. Itu yang perlu kalian ingat ya. Jadi ketika nanti membuat kalimat, kalian sudah paham subjeknya berpasangan dengan to be yang mana, seperti itu ya. Lalu bagaimana nih jika subjeknya berupa nama orang? Nah, jika subjek berupa nama orang, misalkan hanya satu orang, misalkan namanya Juki. Nah, jika dia laki-laki sama dengan he dan menggunakan to be is. Lalu misalkan Zainab, nah jika dia perempuan sama dengan she dan menggunakan to be is. Lalu bagaimana jika nama orang itu lebih dari satu? Nah, jika nama orangnya lebih dari satu, misalkan Juki and Mumun misalkan. Nah, jika ada dua subjek tersebut, Juki dan Mumun, nah dia termasuk dua orang ya. Jadi lebih dari satu orang, maka dianggap sebagai they. Nah, mereka. Nah, menggunakan to be-nya adalah are. Seperti itu ya. Baik, berikutnya ada contoh kalimat yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai to be dan juga present verb ya. Untuk baris pertama dan kedua ada kata am, is, dan are. Nah, kalimat ini adalah termasuk kalimat nominal. Kenapa? Karena kalimatnya tidak menggunakan kata kerja ya, tetapi menggunakan kata bantu is, am, dan are. Kita baca bareng-bareng ya untuk kita lihat apa artinya. Kita mulai dari yang pertama. I am a student. Aku adalah seorang murid. I berpasangan dengan am. He is a student. Dia, kata ganti dia untuk laki-laki, dia adalah seorang murid. She is a student. Kata ganti dia perempuan, she is a student. Dia adalah seorang murid. Berikutnya, we, you, dan they. Ini termasuk orang kedua ya. We are student. Kami adalah murid. Lihat, we berpasangan dengan are. You are student. Kamu adalah murid. They are student. Mereka adalah murid. Ya. Kita lihat, I berpasangan dengan am, he berpasangan dengan is, we berpasangan dengan are. Ini adalah bentuk kalimat nominal dan juga ini bentuknya positif ya. Kemudian di bawahnya I am not a teacher. Nah, ada penambahan not. Nah, jika ada penambahan not di sini berarti bentuk kalimatnya kalimat negatif ya, kalimat nominal tetapi bentuknya negatif. I am not a teacher. Aku bukan seorang guru. He is not a teacher. Dia bukan seorang guru. She is not a teacher. Dia bukan seorang guru. He kata ganti dia untuk laki-laki, she kata ganti dia untuk perempuan. Next, we, you, they. Ya, orang kedua. We are not teacher. Kami bukan guru. You are not teachers. Kamu bukan guru. They are not teachers. Mereka bukan guru. Ya, sudah ada perbedaannya ya. Jadi ada kata not di sini penambahannya karena ini menyatakan bentuk kalimat ini adalah kalimat negatif. Tetapi untuk penggunaan to be-nya tidak berubah. I berpasangan dengan am, he berpasangan dengan is, we berpasangan dengan are. Oke, itu adalah contoh dari kalimat nominal. Ya, pada kolom ketiga dan keempat. Di situ ada subjek I, kemudian ada kata study English. Kalau kita gabungkan, I study English, ya. Oke, artinya aku belajar bahasa Inggris. Nah, ini adalah termasuk kalimat verbal. Mengapa? Karena kalimat ini menggunakan kata kerja. Kata kerjanya yang mana, Miss? Kata kerjanya itu study. Study adalah belajar, melakukan kegiatan. Jadi verb itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan, ya. I study English. Aku belajar bahasa Inggris. Nah,
Untuk ini tidak ada penggunaan am, is, atau are karena dia sudah ada kata kerjanya. Jadi kalian cukup dengan menggunakan subjek lalu ditambahkan verb, kata kerja. Nah, kita lihat ya pada yang subjek I, we, you, they. I study English, aku belajar bahasa Inggris. We study English, kami belajar bahasa Inggris. You study English, kamu belajar bahasa Inggris. They study English, mereka belajar bahasa Inggris. Itu adalah contoh kalimat verbal untuk penggunaan subjek I, we, you, they. Nah, bagaimana jika untuk penggunaan he dan she untuk kata ganti orang ketiga tunggal? Untuk kata ganti orang ketiga tunggal, he dan she, di situ ada penambahan es di belakang kata kerja. Dari kata study menjadi studies, ya. Karena di sana termasuk bentuk yang memang sudah ada rumusnya ya, Nak ya. Jadi, untuk subjek he dan she, yaitu orang ketiga tunggal, kata kerjanya ditambah es ya. Jadi, he studies English, dia belajar bahasa Inggris. She studies English, dia belajar bahasa Inggris. Artinya sama-sama dia, cuma berbeda. He kata ganti untuk laki-laki, she kata ganti untuk perempuan. Oke. Nah, kalimat verbal ini adalah kalimat positif, ya. Jadi ini bentuk kalimat verbal yang tadi karena ada penggunaan kata kerjanya study, ya. Studies sama study itu artinya sama ya, belajar. Nah, studies ini berasal dari kata study, ya. Karena dia penggunaannya dengan orang ketiga tunggal, he, she. Jadi berubah untuk kata kerjanya, ada penambahan e dan s ya. Untuk berubah ya. Ini untuk kalimat yang positif, kalimat verbal positif ya. Nah, bagaimana untuk penggunaan kalimat verbal negatif? Kita lihat di bagian akhir. Di situ sama ya. Di sini subjeknya I, we, you, they. Subjeknya ada I, we, you, dan they. Ini adalah subjek. Kemudian ada penambahan do not. Nah, ini adalah termasuk kalimat negatif karena ada penambahan untuk do not atau don't. Ya, kalau kita jabarkan dalam satu kalimat, I don't study English. I do not study English. Aku tidak belajar bahasa Inggris. We don't atau do not study English. Kami tidak belajar bahasa Inggris. You don't atau you do not study English. Kamu tidak belajar bahasa Inggris. They don't study English atau they do not study English. Mereka tidak belajar bahasa Inggris, ya. Jadi sebelum kata kerja ada penambahan do not untuk kalimat negatif, ya. Sama halnya dengan orang ketiga tunggal he dan she. Nah, tadi kan studies ya. Nah, ini do-nya berubah menjadi does. Ada penambahan es pada kata kerjanya ya. He does not study English. Dia tidak belajar bahasa Inggris. She does not study English. Dia tidak belajar bahasa Inggris. Jadi ini termasuk kalimat verbal negatif karena ada kata not setelah kata kerja ya. Oke, sudah jelas sampai sini ya, Nak ya. Kalau untuk kalimat nominal, not-nya setelah kata to be. Kalau untuk kalimat verbal, not-nya setelah kata kerja, ya. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja pada kolom 1 dan kolom 2. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja pada kolom 3 dan 4, yaitu kata kerjanya study dan do. Oke, sampai sini paham ya? Berikut Miss jelaskan untuk kalian nantinya akan mengerjakan tugas write a short paragraph about your school. Nah, di sini ada guidance-nya, itu ada petunjuknya. 1 kind of school, 2 the facilities, and 3 the activities for the students. Ya, jadi kalian menceritakan tentang sekolah kalian. Nah, untuk kata-kata awalnya nanti akan Miss bantu, misalkan seperti ini. My name is Mumun. I'm a student and I'm study at state school. My school has a large yard and our classroom is also nice. Namaku adalah Mumun.
Aku adalah seorang murid. Aku adalah seorang murid dan aku belajar di sekolah negeri. Sekolahku memiliki lapangan yang luas dan kelas kami juga sangat bagus. Baik, untuk berikutnya kalian bisa meneruskan sendiri ya, menceritakan tentang sekolah kalian. Ya, kalian buat cerita paragraf. Nah, nanti kalian silahkan kirim melalui link Google Form ya, yang akan Miss berikan nanti. Oke. Next, we will do the exercise. Don't forget to write down the following question and then the best answer and send the task via link Google Form. Berikutnya, kalian mengerjakan tugas. Jangan lupa tugasnya disalin soal dan jawabannya yang benar saja ya, dan dikirim melalui link Google Form. Baik, semoga kalian mengerti untuk bahasan pada lesson 14 kali ini. Miss rasa cukup, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.